Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk malam Kamis Putih tahun 2023. Saling membasuh kaki, saling melayani dalam cinta. Pada hari ini ada beberapa peristiwa penting yang dirayakan gereja. Pada pagi harinya ada pertama, pembaharuan janji imamat para imam dan pembaharuan janji setianya kepada uskup sebagai pemimpin gereja setempat. Imam adalah pembantu uskup yang melaksanakan tata kelola kegembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola keuangan dalam wilayah paroki yang dipercayakan kepadanya atau di unit-unit karya pelayanan lainnya. Kedua, pemberkatan minyak yang akan dipakai untuk minyak katekumen, krisma, dan perminyakan orang sakit. Itulah minyak suci yang dipakai dalam pelayanan pastoral selama setahun ke depannya. Dan yang ketiga, pada malam harinya, kita mengenang perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Itulah momen di mana Yesus mewarisi Ekaristi untuk para pengikutnya. Di dalamnya ada pembasuhan kaki, ada perjamuan roti dan anggur. Kita lihat membasuh kaki. Yesus membasuh kaki para murid adalah simbol kerendahan hati, cinta kasih yang paling dalam, dan saling melayani. Membasuh kaki orang adalah pekerjaan seorang hamba. Kaki adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan tanah, dengan yang kotor. Dalam konteks kuno, kaki adalah bagian yang paling kotor. Kemana-mana orang berjalan kaki. Belum ada sarana transportasi bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Dunia belum semaju sekarang. Membasuh kaki adalah membersihkan segala yang kotor yang melekat padanya. Lebih dari itu, membasuh kaki yang Yesus lakukan untuk para muridnya adalah sebuah ajakan untuk senantiasa rendah hati dalam memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Hendaknya setiap orang yang mengikuti Yesus harus rendah hati dan saling melayani satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kita perlu saling melayani dalam melakukan yang benar dan baik. Membasuh kaki adalah jalan cinta. Cinta selalu membutuhkan kerendahan hati dan semangat untuk melayani. Malam ini Yesus memberikan kita jalan baru, yaitu jalan cinta kasih. Pertama, jalan cinta adalah jalan yang membangkitkan semangat dan motivasi hidup untuk setiap orang yang menjalaninya. Kita mengakui Yesus dengan mulut dan menghidupi apa yang kita akui itu dengan perbuatan konkret. Kedua, jalan cinta kasih adalah jalan kerendahan hati. Orang yang hidup dalam semangat ini selalu diberi kekuatan untuk selalu melihat yang lain lebih dari sisi positifnya, lebih dari sisi yang baiknya. Setiap peristiwa dan situasi ada sisi positifnya, ada sisi baiknya. Ada seorang petani yang sangat sederhana. Ia memiliki seekor kuda jantan. Itulah satu-satunya harta yang dia miliki. Suatu malam, kuda itu hilang dari kandangnya. Petani itu begitu sedih. Ia mencari di sekeliling kebunnya selama beberapa hari. Tetapi sia-sia, kuda itu tidak ditemukan. Tetapi petani itu mempunyai keyakinan pasti kudanya akan ditemukan. Ia begitu terkejut. Seminggu kemudian di pagi hari, ia melihat di kandang kudanya ada segerombolan kuda, termasuk kuda jantan satu-satunya yang dia miliki. Ternyata kuda jantan itu pergi dari kandangnya ke padang yang jauh dan bertemu dengan segerombolan kuda liar. Ia betah dengan gerombolan itu. Lalu seminggu kemudian, kuda itu ramai-ramai dengan gerombolan kuda yang lain
datang ke kandangnya. Yang petani itu lakukan cukup sederhana. Ia menutup pintu kandangnya. Lalu semua kuda liar yang mengikuti kudanya adalah miliknya. Ternyata kuda yang hilang itu, ia pergi mencari temannya supaya ada kuda lain yang menemani dia, dan sang petani itu memiliki kuda lebih dari seekor. Ketiga, jalan cinta kasih adalah jalan yang menghilangkan permusuhan, pertikaian, dan perselisihan. Jalan ini mengubah benci menjadi cinta, mengubah amarah menjadi maaf, mengubah keserakahan menjadi pengendalian diri, mengubah kecemburuan menjadi pengertian, mengubah kesombongan menjadi rendah hati. Jalan ini yang membuat orang lebih banyak tersenyum daripada menangis, lebih banyak berharap daripada putus asa, lebih banyak memaafkan daripada dengki, lebih banyak keberanian daripada takut, lebih banyak kepastian daripada keraguan. Yesus selama hidupnya, ia memberikan contoh. Ia menghidupi kata-katanya, membantu yang mengalami kesulitan dalam hidup. Yang sakit ia sembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan. Ada bersama Yesus mengubah segalanya. Ingat itu. Yesus sendiri mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ia mengubahnya dari dalam. Yang dibutuhkan dari pihak kita, yaitu kerendahan hati untuk mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan dan terbuka untuk kembali memberi tempat buat Yesus dalam hati kita, di rumah kita, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Malam ini, 2000-an tahun yang lalu, Yesus meninggalkan satu warisan rohani, sumber hidup, makanan dan minuman rohani untuk setiap pengikutnya, yaitu tubuh dan darahnya, Ekaristi Kudus. Setiap kali kita mengadakan perayaan Ekaristi, serentak pada saat itu kita mengenang perjamuan malam terakhir dan misteri hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pada perayaan Ekaristi kita merayakan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tiada tarahnya untuk kita. Melalui Ekaristi, Tuhan kembali menguatkan dan menyemangati kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Karena itu orang yang mengikuti Ekaristi mestinya orang yang sudah saling memaafkan, orang yang sudah mengakui dosa-dosanya, orang yang sudah murni hatinya untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita pertama, meniru semangat cinta Kristus dalam hidup setiap hari. Kedua, mencintai sesama dengan penuh kesungguhan dan jangan berpura-pura. Jangan kita pura-pura baik, lalu kita menikamnya dari belakang. Ketiga, belajar dari Yesus sang cinta itu sendiri untuk saling memaafkan satu sama lain. Seperti yang Yesus ajarkan sendiri, ampunilah sesamamu 70 kali 7 kali. Yaitu tanpa batas. Tidak ada sama dengannya. Memberi ampun dan maaf sejauh sesama kita dengan rendah hati memohon maaf dari kita. Memaafkan itu pertama untuk kebaikan kita sendiri. Kita bebas dan plong dari situasi yang kita alami. Kedua, baru untuk orang lain. Mari kita saling membasuh kaki sebagai jalan cinta dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.